Nanti gue udah mulai Nan. Udah. Bilangin kalau udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan virtual class yang Bapak kasih. Di sini saya ada Bagus, ada Rafid, ada Ananda, ada Irfan. Apa sih itu perkembangan teknologi switching? Next, Nan. Nan, macet. Macet ya? Nah, udah. Oke, di sini perkembangan teknologi switching. Sentral telepon manual sistem dibangun pertama kali pada tahun 1878 di Connecticut. Tahun 1891 ditemukan sistem sentral yang langsung dikendalikan pesawat telepon atau step-by-step system oleh Almond B. Stronger. Dan sentralnya lebih dikenal sebagai Central Tower. Roger. Tahun 1912, seorang engineer Swedia, Gottlieb Sturender, menemukan sistem sentral otomatis crossbar yang sederhana. Sistemnya disebut crossbar Batulander. Perbaikan sistem crossbar Batulander muncul crossbar switch yang menggunakan sistem pengontrolan elektromagnet dan pengontrolan bersama common control system. Selain sistem crossbar switch, perbaikan sistem crossbar Batulander juga melahirkan pengguna reed relay. Sampai reed relay memicu perkembangan relay elektronik dan menyebabkan berkembangnya sentral elektronik khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Next, Nan. Lalu tuh sentral elektronik menggunakan pengontrolan komputer atau storage program controller dikenal sekitar tahun 1970. Perkembangan pemakaian komputer menyebabkan sistem komunikasi bergeser ke sistem digital. Maka ditemukanlah time switch yang menggunakan elektronik digital. Sistem pengontrolan tetap menggunakan komputer atau storage program collector. Akhir abad 20, sistem penggunaan serat optik mulai berkembang. Engineer telekomunikasi mulai memikirkan sistem sentral yang menggunakan optik sehingga muncul sistem optical switching. Next. Lalu tuh ada selektor. Selektor tuh kayak merupakan alat memilih untuk menghubungkan satu masukan atau inlet dengan beberapa pilihan keluar atau outlet. Ini contohnya gambarnya, selektor. Next. Lalu ada crossbar switch atau switch yang terdiri dari garis atau batang yang bersilang adalah sistem switch yang menghubungkan beberapa titik input-output yang berbentuk matriks. Crossbar switch menggunakan relay elektromagnetik dan terdiri dari 10 horizontal bar yang digerakkan oleh 5 pasang relay elektromagnetik dan 20 vertikal bar yang digerakkan 20 relay elektromagnetik sehingga memiliki 200 titik persilangan. Ini contohnya di bawahnya ada 3 gambar. Next. Selanjutnya, relay. Selain selektor dan crossbar switch, relay banyak digunakan sebagai komponen pembentuk sentral telepon. Berdasarkan dasar fisika yang membentuk relay, relay terdiri atas relay elektrostatis, relay elektromagnetis, relay termo, SCR atau silicon control rectifier, relay cahaya, dan transistor. Selektor dan crossbar pada dasarnya juga adalah relay, namun memiliki banyak outlet. Berikut adalah gambar dari relay. Next. Selanjutnya, struktur switching. Struktur switching adalah kumpulan switch yang menghubungkan beberapa inlet atau masukan ke beberapa outlet keluaran. Selanjutnya, multiple stage switching. Untuk jumlah inlet dan outlet sama, jumlah switch yang dibutuhkan untuk square matrix adalah N2 dan triangular matrix adalah N point N min 1 dibagi 2. Jika jumlah inlet dan outlet 5, maka square matrix switching membutuhkan 25 switch, sedangkan triangular matrix switching membutuhkan 10 switch.
Jika terdapat inlet dan outlet 1000, maka akan dibutuhkan 1 juta switch atau 4.999.500 switch. Untuk mereduksi jumlah switch yang terlalu banyak, maka digunakan switch dengan tingkatan atau multiple stage switching. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, multiple stage switching untuk switching 3 tingkatan atau 3 stage switching dengan N inlet outlet, di mana jumlah switch grup tingkat pertama dan ketiga N buah, sedangkan jumlah switch grup kedua K buah. Akan dibutuhkan jumlah switch sebanyak NX, di mana NX sama dengan 2 NK plus K NN2. Next, berikut adalah gambar dari multiple stage switching, 3 stage switching. Jenis-jenis sentral telepon. Yang pertama adalah sentral manual, dan berikut gambarnya. Selanjutnya, step by step atau direct control, dan gambarnya. Selanjutnya ada contoh sentral step by step sederhana. Di beberapa tempat Central Command Control Crossbar masih banyak digunakan. Telepon exchange crossbar nomor 1 TXC1, TXK1 atau AT5005A digunakan pertama kali di Brockton, Lancashire tahun 1964. TXK1 digunakan sebagai grup switching center, sektor switching center, dan STD kemudian dimodifikasi menjadi TXK2 atau AT5005T sebagai international switching center. Generasi ketiga Central Crossbar modern adalah TXK3 BX B1112 digunakan mulai tahun 1971. Frame PCM terdiri dari 24 saluran telepon yang diubah menjadi sinyal digital dengan frekuensi sampling 8 KHz dengan kode MU-LAW yang menghasilkan 8 bit word tiap bit sampling. Sehingga dalam satu frame terdapat 192 bit, kemudian 1 bit frame alignment ditambahkan pada awal susunan frame, sehingga jumlah total 193 bit. Karena frame ini dibentuk dalam range waktu 125 milisecond, maka jumlah total adalah 1.544 bit dalam 1 detik atau 1544 kilobit per second atau 1544 Mbps. Di dalam sistem transmisi saluran yang memiliki kecepatan 1,544 Mbps disebut saluran T1. Sistem ini digunakan di USA, Kanada, dan Jepang. Berikut tampilannya. TDM mengkombinasikan sistem transmisi PCM30. TDM mengkombinasikan 30 saluran telepon yang disampling dengan frekuensi 8 kHz dengan menggunakan kode ALAW menghasilkan 8 bit word setiap sampling. Selain 30 sinyal telepon, masing-masing 8 bit juga ditambahkan 2 kali 8 bit untuk sinyal signaling dan demand dan supervisi. Jika 8 bit disebut satu time slot, maka PCM30 terdiri atas 32 time slot, di mana 30 time slot adalah untuk sinyal telepon, 2 time slot untuk sinyal tambahan, slot ke-0 untuk supervisi atau frame alignment, slot ke-31 untuk signaling. Jumlah total adalah 8 kali 32 yaitu 256 bit. Berikut tampilan sistem transmisi PCM30. Digital switch terdiri dari komponen multiplexer, demultiplexer, memory register, dan komponen elektronika digital lainnya.
Untuk aplikasi sentral besar sering digunakan kombinasi space switch dan time switch atau disebut juga switching dua dimensi. Hasil kombinasinya antara lain TS switching time space, STS space time space, TST time space time, dan TSST time space 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 time. Ini tampilan selanjutnya, ada gambarnya. Digital Cross Connect. Digital Cross Connect DCS atau DXX pada dasarnya adalah matrix switching digital yang digunakan untuk operasi interfacing saluran input dan output yang memiliki hubungan yang relatif statis. Beberapa peralatan telekomunikasi yang dihubungkan berdasarkan rute panggilan dapat dihubungkan secara otomatis dengan menggunakan DCS. Berikut gambar DCS. Ini ada gambar DCS-nya lagi. Hierarki DCS 64 kb/s voice in. Nah, ini contohnya hierarki DCS. Kemudian ada PABX. PABX atau Private Automatic Branch Exchange adalah sentral telepon kecil yang digunakan pada sisi pelanggan seperti gedung perkantoran, kantor, serta rumah. Berbeda dengan sentral telepon, trunk PABX yang dihubungkan dengan sentral telepon sering disebut dengan line. Sedangkan line yang dihubungkan dengan telepon pelanggan sering disebut sebagai extension. Kapasitas PABX umumnya sangat kecil, mulai 4 extension sampai 500 extension. Beberapa PABX dengan kapasitas ratusan extension digunakan sebagai sentral rural. Contohnya PABX MD 110 yang digunakan sebagai sentral rural PT Telkom di Indonesia. Penulisan kapasitas PABX berturut-turut menunjukkan merek, jumlah line, dan jumlah extension. Misalnya PABX QNet 105 berarti merek QNet dengan jumlah line 1 dan extension 05. Kapasitas yang sering ditemui adalah 104, 105, 106, 208, 216, 308, 432, 864, dan lain-lain. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.